Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga Anda bersama keluarga baik-baik saja dengan saya Bung Ropan. Dan saya harus berbicara mereview hasil pertandingan yang fantastis dimainkan oleh tim merah putih kita. Tim di bawah asuhan Sintayong, di mana kita tahu bersama dalam tayangan langsung kemarin ya, Indosiar sudah menyiarkan secara langsung dan Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan mampu mengalahkan Burundi dengan telak 3-1. Ini pertandingan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi. Dan ini suatu awal yang bagus buat tim kita, tim senior kita di laga matchday, FIFA Matchday ini. Yang pertama sebelum kita akan melangkah dalam pertandingan FIFA Matchday kedua pada Selasa depan ya, kalau tidak salah tanggal 28 Maret. Dan kita bersyukur dengan kemenangan ini dan STY menjalankan sebuah misi yang bagus, suatu rancangan strategi yang oke di dalam starting 11 ini, dan semoga starting 11 ini akan terus dipertahankan ketika bermain di FIFA Matchday kedua menghadapi tim yang sama, Burundi, karena saya pikir ini adalah the winning team yang tidak boleh diutak-atik lagi, terutama kalau bermain di babak pertama. Kalau di babak kedua, itu tentunya menjadi hak bagi STY untuk bisa mengubah permain, merotasi pemain, ya, seperti yang terjadi di pertandingan kemarin malam. Di saat sudah unggul dengan 3-0 bahkan di babak pertama, baru dia melakukan pergantian-pergantian di babak kedua, bahkan ada 6 pergantian yang dilakukan oleh STY. Ya, di antaranya ada Sahrian Abimanyu masuk, kemudian ada Edo Febriansa ikut bermain, Witan Sulaiman, ada Ramadan Sananta, ada Riko Simbanjuntak, dan terakhir ada Ricky Kambuaya yang dimainkan. Ini karena STY sudah yakin pergantian dilakukan, tentunya dia lihat dengan mengkalkulasi bahwa tim asuhannya ini sulit untuk dikejar oleh Burundi, apalagi untuk bisa membalikan keadaan. Tapi tetap pertandingan ini menegangkan, ya, menegangkan terutama bagaimana Burundi terus-menerus bisa menekan di babak kedua, ingin bisa mengejar, ya, dan kita tidak bisa membuat gol di babak kedua, bahkan ada gol balasan dari Burundi. Nah, kita lihat dulu bagaimana perjuangan tim kita ini luar biasa, terutama di babak pertama. STY tidak memainkan Nadeo, tapi Syahrul dia taruh di sana. Kemudian ada 3 back, jadi kita bermain dengan 3-4-3. Ini pemilihan yang bagus. Dia juga tidak memainkan kapten kesebelasan selama ini, Fakhrudin dan Rizky Ridho yang dia taruh di sana. Dengan 2 back, ya, Jordi Amat dipasangkan dengan Elkan Begot. Ini luar biasa apa yang dimainkan oleh STY. Kemudian dia mendorong Asnawi sebagai kapten lebih ke depan dan Pratama Arhan bermain di sisi kiri, kalau Asnawi di kanan. Ada 2 pemain yang dia taruh, Rahmat Irianto di tengah bersama dengan Mark Klok yang bermain secara box to box di sini. Di depan dia menampilkan bukan Witan, tetapi Yakob Sayuri dimainkan lebih awal. Juga sebagai striker dia tidak memilih Dimas Derajat, ya, bukan Ramadan Sananta, nanti Ramadan bermain di babak kedua, tetapi Dendi Sulistiawan dia mainkan. Luar biasa. Tentunya ini yang membuat suatu kebanggaan. Tapi yang paling pasti Vano ikut berperan besar. Ya, bukan Sadil yang dimainkan, tetapi Vano, Stefano Lillipali. Nah, dari semua ini, ya, pemain kita tampil, kalau yang di babak pertama ini itu di atas rata-rata 6 penampilan mereka. 7 menurut saya, bahkan 8. Ya, kalau boleh dikasih 9, terutama bagaimana penampilan dari Jordi. Sangat baik di belakang, dingin. Dan Jordi amat membuktikan bahwa apa yang dikatakan dia ingin tampil habis-habisan bersama tim nasional kita dalam pertandingan menghadapi Burundi, itu dia lakukan dengan baik. Ya, didukung penuh oleh supporter fanatik tim nasional kita, dan dia begitu tenang bermain di belakang. Ini yang menyulitkan bagi pemain-pemain Burundi untuk bisa masuk dan bisa mencetak gol. Terlepas bahwa pelatih Burundi, ya, Etienne Nangiragije tidak memainkan pemain striker terbaik mereka, Saido Berahino, ya, di luar dugaan juga dia menyimpan ini
Saya pikir kalau dia tidak main di babak pertama, di babak kedua, tapi Saido juga biar hari ini tidak dimainkan. Mungkin pertandingan di FIFA Matchday kedua. Tapi apapun itu, saya rasa memang layak, pantas tim kita menang. Bagaimana kita bermain dengan pressing yang sangat tinggi. Bagus, semua pemain bergerak dengan baik. Komunikasi di lapangan, ini paling penting. Berjalan dengan baik. Ya. Di tengah, dipimpin oleh Mark Klok. Bermain oke sekali Mark Klok. Saya bisa kasih angka 8 Mark Klok bermain di tengah. Dia bersama dengan Rahmat Irianto luar biasa untuk bisa menjaga kedalaman permainan. Vano membuktikan kepercayaan pemanggilan dia ketika dia menggantikan Egy yang cedera, kemudian dia diambil. Ya, pemain Borneo ini ya membayar kepercayaan STY dan dia tampil luar biasa. Saya kasih angka 9 bahkan buat dia dalam pertarungan menghadapi Burundi. Dia bermain luar biasa. Ya, proses gol-gol Indonesia itu dari dia lah kalau bisa dikatakan. Gol pertama pembuka kita bisa melihat ini umpan yang terukur dari Vano, jadi layangkan ke tiang jauh. Di sana disambar oleh Yakob Sayuri ketika pertandingan baru berlangsung mungkin 4-5 menit di sana. Ini babak pertama kita tekanan yang luar biasa, serangan balik yang kuat dari tim kita ketika lawan coba untuk bisa menekan tapi kita bisa keluar dari sini dan Vano bisa merebut bola di sana bersama dengan Dendi. Nanti kita lihat sebentar bagaimana dalam tayangan ulang seperti yang tayangan oleh Indosiar. Ini umpannya sangat bagus dan itu gol ini yang berawal memicu semangat kita, motivasi pemain-pemain kita ketika Yakob Sayuri bisa menggetarkan gawang dari Fabien Mutombola, penjaga gawang dari Burundi. Dan kita bisa melihat di menit ke-14 Dendi Sulistiawan ya memperbesar keunggulan tim kita. Luar biasa, suatu serangan yang sangat baik diawali dari Pratama Arhan ngangkat ke tiang jauh, dan sebelum gol ini terjadi gol kedua, itu ada Vano yang berperan besar. Jadi ketika Pratama ini angkat bolanya, di sana Vano menyambut dengan tandukan kepala. Tandukan kepala dia hajar, kemudian diblok ya oleh kiper Fabien. Bola keluar jatuh di kaki Mark Klok. Mark Klok memberikan umpan ke Rahmat Irianto yang merangsek maju dari sisi kanan. Dan Rahmat melakukan crossing yang baik, disambut ya, dengan naluri tinggi untuk mencetak gol bagi Dendi. Jadi mengarahkan ke pojok kanan gawang lawan atau sebelah kiri di arah dia. Dan 2-0 ini. Kedua 0 ini saya melihat kita pasti menang. Ketika kita unggul 2-0 walaupun pertandingan masih cukup lama, baru di 14, tapi kita akan menang. Karena bagi kita ketika saat unggul seperti ini permainan kita tambah bagus babak pertama. Ya, pergerakan, transisi permainan kita oke. Dari bertahan ke menyerang, kita baik sekali. Kemudian, dari menyerang ke belakang, kita bertahan. Juga cepat sekali. Pemain turun ke bawah. Yakob ikut bertahan. Vano juga ikut bertahan. Tinggal menyisakan Dendi yang ada di depan. Bahkan Dendi juga sering ke bawah. Membantu bertahan ketika pemain-pemain Burundi coba untuk bisa memainkan bola, penguasaan bola mereka untuk bisa menekan. Jadi ini yang menyulitkan. Ya, walaupun bermain dengan 3 back. Ini sangat kuat dengan Jordi, Elkan Bagot di sana dan Rizky Ridho. Ya, dibantu ketika ditekan. Kemudian Pratama Arhan turun dari sisi kiri. Asnawi juga bermain sangat bagus, sangat lugas, disiplin bermain di sisi kanan sehingga membentuk ada 5. Ya, Mark Klok, Rahmat Irianto turun ke belakang, Yakob dibantu dengan Yakob dan Vano. Jadi membentuk ada bahkan 5, ada 4 di depan. Ini yang menyulitkan bagi gelandang-gelandang Burundi. Pemain-pemain gelandang Burundi saya lihat di sini ada Omar Mouza, Christophe Duarugira, dan Steve Sigamasabo. Ini 3 gelandang bagus sebenarnya, tapi mereka tidak bisa melakukan satu hal yang baik ya sepanjang pertandingan di babak pertama. Seperti hilang ya, mereka di babak pertama karena pressing kita sangat bagus. Pergerakan kita, cara merebut bola kita, pemain-pemain kita ini yang menyulitkan mereka sehingga di lini depan agak sangat sulit sebelum ada gol balasan mereka di babak kedua. Bienvenu Kanakimana, kemudian Pasike Nion Gabire, ini pemain yang mencetak gol di menit ke-51. Dan juga Hussein Syabani. Ini 3 pemain Burundi yang tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa dengan pemain-pemain kita terutama di garis belakang. Jordi memimpin dengan sangat baik. Bola udara, dia karena punya tinggi badan yang bagus, itu dia unggul. Ketenangan dia, bahkan dia sering untuk bisa merebut bola dan bisa memberikan umpan. Passing-passing dia terukur dengan baik. Nah ini dia pengalaman bagi seorang Jordi. Ini yang berbicara sekali. Ya, dia bermain di sisi tengah. Jadi wajar. Kalaupun dia menjadi kapten ke-11 nanti, ya suatu saat ditunjuk oleh STY, ini lebih pantas memang. Bagi seorang pemimpin, dia jadi pantas kalau juga di Johor Darul Taksim, klub dia di
Malaysia ini, memberikan kesempatan dia menjadi kapten juga ya, di sana. Dan memang saya pikir ini seorang tipe pemimpin yang sangat baik. Visi bermain bola itu oke. Ya. Dan kalau saya lihat juga dia wajar diberikan angka 9 sepanjang laga. Wah, kalau mungkin Asnawi 7,5 bersama dengan Elkan, tapi dia 9, sama seperti Vano 9. Mark Klok saya berikan angka 8, ini luar biasa bermain di sisi sini. Yaakob Sayuri juga luar biasa, 8 poin buat Yaakob. Baik sekali saya bisa melihat. Jadi STY itu bisa menampilkan, itu ya saya bilang, kejutan-kejutan yang sulit kita tebak ya. Kalau kita bisa menebak misalnya ada Sadil dan Witan, tapi dia memainkan Vano dan juga dengan Yaakob. Baik sekali, kita bisa katakan. Orang bisa melihat Fakhrudin, tapi Rizky Ridho bermain. Rizky Ridho bagus, sangat cepat, ikut membuat gol ketiga. Ya, bagaimana di menit 44, gol ketiga itu lahir dari sebuah set piece yang dilayangkan oleh Pratama Arhan. Dan ini ada kesalahan dibuat oleh penjaga gawang Fabien Mutombola. Dan akhirnya dihukum oleh Rizky Ridho yang berdiri di situ. Ketika bola dia kurang begitu baik dalam hal mentips bola, mestinya dia harus meninju ini, tapi lepas dari dia dan Rizky Ridho hanya dengan kaki kanan mencocor bola dan masuk. Ketenangan Rizky Ridho kita bisa melihat. Ini luar biasa bagi pemain dari Persebaya Surabaya ini. Dan lebih jelas ya kita lihat sejenak bagaimana penampilan yang oke banget. Ini gol-gol yang kita bisa lihat kembali yang ditayangkan oleh Indosiar. Ya, kita lihat pertama kali ini pertandingan dimulai. Ya. Ini gol pertama dari Vano ke Yaakob Sayuri. Ya. Menggetarkan gawang Burundi yang dikawal oleh Fabien Mutombola. Ini dia. Ini gol kedua. STY bertepuk tangan di pinggir lapangan. Ya, ini kita lihat gol kedua, suatu kombinasi dari Pratama Arhan ditanduk ya. Ditanduk lebih dulu oleh Vano sebelum jatuh ke Mark Klok ke Rahmat Irianto crossing dan diselesaikan oleh Dendi. Ini dia. Dan ini set piece gol ketiga. Gol ketiga. Pratama Arhan angkat bola. Kita bisa melihat. Fabien lepas. Dan ditanduk oleh Rizky Ridho. Ini dia. Saya kira itu sekelumit cuplikan dari 3 gol kita. Yang seperti teman-teman lihat juga sudah ditayangkan langsung oleh Indosiar dalam pertandingan kemarin di Stadion Patriot. Dan kita harus bisa menyambut ini dengan sangat baik ya. Kita dalam segi poin kita bertambah 5,39 tentunya. Dengan kemenangan pertama semoga akan bertambah lagi dengan hal yang sama 5,39 sehingga total 10,76 yang kita akan lihat. Sehingga lumayan lah kita tinggal melihat hasil pertandingan dari Liberia karena Liberia ada atas kita. Ya poin kita akan bertambah. Namun tetap harus fokus, harus tetap tenang buat pemain-pemain kita. Ya, jangan terlalu banyak bereforia juga dengan kemenangan ini. Karena masih ada 1 laga. Kita harus bisa menyelesaikan itu dengan kemenangan juga. Sama seperti menghadapi Burundi, menghadapi Curaçao ya. Pada September tahun lalu ketika kita bisa melewati dengan 2 kemenangan. Sekarang menghadapi Burundi, sudah 1 kemenangan kita dapatkan. Bahkan dengan telak, tinggal kita fokus nanti di pertandingan kedua. Semoga kita bisa mendapatkan kemenangan lagi. Dan sukses buat pasukan STY. Sampai di sini review saya dengan kemenangan luar biasa yang didapat oleh Jordi Amat dan kawan-kawan menghadapi Burundi di laga awal laga pertama FIFA Matchday. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.